Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara hada nadhirum minan nuduril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasifah afamin hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita melanjutkan tafsir surat An-Najm di bagian yang akhir. Ini mau khatam surat An-Najmnya. Kita akan membahas ayat 55 sampai 62. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang rahmatullah SWT, kita lihat ayat yang ke-55. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi tatamaro yang kalian dustakan. Jadi di sini Allah sedang mengingatkan nikmat apa lagi, maksudnya nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan. Jadi maksudnya adalah Allah itu kan memberi nikmat sangat banyak. Nikmat itu tidak sekedar materi, tapi juga kesehatan, kenyamanan, keamanan, itu juga nikmat. Ibu-ibu ingin tinggal di negeri yang suci, di Palestina, tapi kan merasakan tidak nyaman, tidak aman, selalu was-was. Berarti kan itu bagian lain dari nikmatnya yang berkurang. Di kita walaupun tinggalnya bukan di kota suci, tetapi dalam keadaan aman, nyaman, itu pun adalah nikmat. Jadi kalau dihitung berapa nikmat Allah itu sangat banyak. Lalu nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Fa bi ayyi ni'ami rabbika ayyuhal insan al-mukaddibun. Jadi nikmat Tuhanmu yang mana wahai manusia yang masih suka mendustakan. Tastaqi wa tamaro. Apakah kalian masih meragukan nikmat Allah itu? Wa hada al-ibtida'ul kalam wal khitab amun likulli insan. Ini kalimat ini khitabnya ditujukan untuk likulli insan, untuk semua manusia. Jadi manusia yang mana lagi yang mau mendustakan nikmat Allah? Ayat yang sama, yang hampir mirip itu ada dalam surat Ar-Rahman. Apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kan berapa kali diulang? Ada sekitar 31 kali. Itu dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang sampai 31 kali. Ini juga hampir sama. Redaksinya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Kenapa ada pengulangan-pengulangan ayat? Kalau dalam tafsir disebutkan bahwa adanya pengulangan itu paling tidak itu ada tiga alasan. Seperti tadi dalam Ar-Rahman diulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban diulang-ulang. Yang pertama karena di situ betul-betul ada satu penegasan. Jadi kalimat yang diulang-ulang itu untuk menunjukkan satu penegasan.
Kalau ini konteksnya tentang nikmat, untuk benar-benar menegaskan bahwa nikmat Allah itu banyak yang sudah diberikan kepada kalian. Kalau dihitung pun tidak akan terhitung. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang jual ginjal ya. Itu harga ginjal itu berapa, Bu? 3M. Satu ginjal 3M. Jantung berapa? Lalu kemudian apa lagi? Coba hitung tuh organ tubuh kita. Dihargakan saja ginjalnya sudah 3M. Bola matanya 2M. Kali 2 mata jadi 4M. Wah, tubuh kita sudah M atau bertriliun-triliun. Ya, jadi itulah nikmat yang banyak, ya, yang tidak bisa dihitung-hitung. Jadi kalian masih mau mendustakan nikmat Allah. Maka adanya pengulangan-pengulangan ayat itu untuk menunjukkan, menegaskan bahwa nikmat Allah itu benar-benar banyak. Seperti Bapak Ibu ya, kalau mengingatkan cucu itu kan nggak perlu sekali tuh, atau nggak cukup sekali. Nanti diingatkan lagi, Mas, Boya ini tolong diangkat dulu gitu. Nanti sudah lama nggak diangkat-angkat, Mas tolong diangkat gitu. Sehingga memerlukan penegasan, tolong diangkat. Tolong diingat-ingat nikmat Allah itu. Jangan sampai kalian dustakan. Itu arti dari pengulangan ayat. Yang kedua, adanya pengulangan ayat itu tujuannya adalah sebagai peringatan. Jadi peringatan sekaligus teguran. Jadi orang itu mengingatkan itu kan ada yang juga berulang-ulang. Kalau tadi memang ada yang tidak paham-paham harus diulang, tapi juga ada kasusnya itu, orang ini sebenarnya paham tapi sengaja tidak mau melaksanakan, maka diberikan peringatan, diulang-ulang. Tapi kalau mengulang-ulang kebohongan, ya itu salah. Misalkan Donald Trump. Donald Trump itu kan mengulang-ulang, tapi yang diulang-ulang itu kebohongan. Alasan nyerang Iran karena ini. Ternyata alasan pertama tidak terwujud, alasannya ganti lagi, alasannya karena ini, seterusnya. Membuat kesepakatan gencatan senjata, nanti ya kesepakatannya mulai dilanggar lagi. Jadi diulang-ulang, tapi itu pengulangan yang buruk. Kalau Israel itu memang seperti yang banyak diisyaratkan dalam Al-Quran kan, dia banyak mengulang-ulang keburukan-keburukan, bilangnya A tapi B dan seterusnya. Maka untuk hal-hal yang tersebut, itu Allah perlu memberikan peringatan, memberikan teguran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus diulang-ulang hingga 31 kali di Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Nikmat apa lagi yang masih kalian dustakan? Allah sudah memberi kesempatan hidup, malah ketika hidup ini nikmat Allahnya didustakan. Kemudian yang ketiga, makna pengulangan ayat itu tujuannya adalah untuk senantiasa selalu bersyukur. Untuk senantiasa selalu bersyukur. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ngaji seperti ini bukan berarti karena kita belum tahu, atau kalaupun jadi tahu jadi bosan, tidak, tapi dengan mengulang-ulang ini untuk terus semakin bersyukur. Mungkin para ustadz, para penceramah menjelaskan bab syukur juga sering, tapi setiap kali beliau siapapun yang menjelaskan bab syukur, yaitu untuk mengingatkan kita untuk selalu senantiasa bersyukur. Salah satu bersyukur itu Bapak Ibu sekalian adalah dengan kita selalu atau ya berusaha menyempatkan kalau ada orang sakit itu nengok. Itu bagian dari bersyukur. Kan sunnahnya dari Nabi, kalau ada orang sakit dijenguk. Nah ketika menjenguk orang sakit, lalu kan kita introspeksi diri. Masya Allah,
ternyata ibu itu punya penyakit yang cukup berat ya, tapi kok sepertinya tegar. Kami nggak tahu ya Bu, kalau ternyata jenengan tuh kok sakit begitu beratnya, tapi kelihatan sangat tegar sekali. Kan jadi pelajaran buat kita. Akhirnya kita bersyukur. Ya. Lalu kemudian introspeksi lagi. Ternyata ada orang lain yang sakitnya begitu berat. Saya ini punya penyakit biasa sebetulnya lebih berat dari beliau. Hanya dengan demikian, saya pun harus semakin bersyukur lagi. Ada orang yang lebih sakit daripada sakit yang kita derita. Nah, jadi begitulah cara kita bersyukur, termasuk di dalam teks-teks pun, yaitu sengaja diulang-ulang, tujuannya mengingatkan untuk senantiasa selalu bersyukur. Ayat berikutnya, ayat yang ke-56. Hada nadirun minan nuduril ula. Hada, adapun ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini maksudnya, adapun Nabi Muhammad ini nadirun, sebagai seorang nadir. Nadir itu pemberi peringatan. Ya. Jadi Nabi itu adalah seorang pemberi peringatan. Sama sebagaimana nabi-nabi sebelumnya pun tugasnya adalah untuk selalu memberi peringatan. Minan nuduril ula, seperti pemberi peringatan-peringatan yang sebelumnya. Jadi sebagaimana para nabi sebelumnya pun salah satu tugasnya adalah untuk selalu memberi peringatan. Kalau dalam pandangan saya, istilah peringatan itu tidak selamanya konotasinya itu negatif gitu ya. Jadi Bapak Ibu memberi peringatan kepada anaknya, kepada cucunya itu bukan berarti negatif. Kan biasanya saya peringatkan itu maknanya seperti mengancam. Jadi kayak Donald Trump, saya peringatkan dalam waktu 48 jam jika Selat Hormuz sudah dibuka, maka bla bla bla. Itu kan peringatan, itu konotasinya kan negatif. Tapi sungguhnya ketika Nabi sebagai seorang pemberi peringatan, peringatan tadi itu ada dua, yang maknanya positif, kan kita selalu mengingatkan. Orang yang enggak sholat kita ingatkan sholat. Orang yang mungkin malas kita ingatkan supaya rajin. Itu juga peringatan, itu maknanya positif. Jadi bisa negatif, bisa positif. Tetapi yang tadi ingin saya ulas adalah tidak selamanya kata peringatan itu maknanya negatif. Jadi seolah-olah orang memberi peringatan itu keras. Orang yang keras enggak. Justru kita itu saling memberi peringatan, bahasa lain yang mengingatkan atau menasihati. Ai hadal Qur'anu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nadirun. Yang dimaksud hada ini ada dua makna. Pertama, hada di situ maknanya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sebagai pemberi peringatan. Yang kedua, makna hada di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi hadal Qur'an, ai hadar Rasul. Sehingga makna yang kedua diartikan Quran. Jadi adapun Al-Qur'an ini nadirun, sebagai pemberi peringatan. Jadi pengingat. Pengingat itu ya alarm, warning, kita diingatkan. Ya. Seperti dalam hadis kan ada pengingat Bapak Ibu sekalian bahwa a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Nah, itu dalam hadis begitu. Ingat, umur umatku itu mabaina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu hadisnya begitu. Jadi akmar, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah 60 ada berapa? Udah banyak mana ya? Yang 70-nya banyak juga. Nah, berarti di situ hadis Nabi itu kan mengingatkan, hati-hati Bapak Ibu. Karena kata Nabi, umur umatku itu tidak akan jauh-jauh dari sekitar 60 sampai
70. Maka bersegeralah badiru bil a'mali sholih, bersegeralah untuk beramal soleh. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, logikanya orang itu setelah lahir terus kemudian merangkak naik ke puncak. Setelah puncak itu kan menurun. Turun, akhirnya kan tenggelam. Kan berasal dari tanah, naik terus, nanti setelah puncak turun kembali ke tanah gitu. Jadi kalau umpamanya umur seseorang ditakdirkan ya sekarang, kalau meninggalnya ditakdirnya umur 70, sekarang 69, kan tinggal 1 tahun lagi gitu. Jadi kan persiapan, itu kan namanya peringatan, diingatkan. Dokter juga suka memberi peringatan, Bu ini sudah sekian usianya, mohon mulai dikurangi gorengannya. Mohon dikurangi, itu kan peringatan. Karena memang kan onderdil kita kan makin turun. Seperti kemarin kita puasa Ramadan pun, walaupun dengan berpuasa sehat, tetapi gorengannya jalan terus. Ya makna sehatnya ya nggak dapat gitu. Memang dalam sunnahnya kalau buka puasa itu pakai kurma. Jadi makan kurma itu sunnah, tapi makan gorengan wajib. Akhirnya ya kurma dimakan karena ini sunnah, tapi yang wajib orang Indonesia gorengan. Ya akhirnya ya sehatnya nggak dapat. Sumu tasihu, dengan berpuasa sehat itu, tapi ya tetap diiringi hati-hati kolesterolnya, tensinya, macam-macamnya. Jadi ya dokter itu memberi peringatan. Nah tadi saya sedang ingin mengatakan bahwa peringatan itu ya tidak selamanya maknanya negatif. Justru karena sayang maka diingatkan, dikurangi yang kecut-kecutnya, yang pedes-pedesnya gitu. Nah, di dalam hadis disebutkan wa fil hadis as-sabit ana an-nadirul uryan. Sampai hal yang terkecil pun Nabi itu selalu mengingatkan. Di dalam hadis disebutkan ana an-nadirul uryan. Kami ini memberi peringatan kepada orang yang telanjang. Jadi maksudnya hal yang sepele pun Nabi ingatkan. Maksudnya orang telanjang itu ya mungkin maknanya tidak benar-benar telanjang bulat ya. Jadi kalau ada orang yang membuka aurat, itu Nabi pun mengingatkan. Ana an-nadir, aku ini pemberi peringatan al-uryan kepada orang yang telanjang. Diingatkan. Mbak, ya naik keluar itu baiknya coba pakai jilbab ditutup gitu. Itu kan namanya pemberi peringatan. Sampai dalam perkara menolong pun itu disini sebutkan ay alladzi a'jalahu shiddatu aibin minal syarri min ayyal bisa syai'an wa badiru ila indari qaumihi wa ja'ahum uryanan musri'an. Jadi begini, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ada orang yang telanjang, mohon maaf ya, mungkin telanjang ini kategorinya aurat besar sampai benar-benar terbuka. Ya. Lalu ada orang yang umpamanya begini, ibu umpamanya di rumah nih, kebetulan rumah kita pinggir jalan seperti ini, lalu terjadi kecelakaan. Ada orang umpamanya tabrakan atau jatuh sampai dia menjerit tolong. Nah kita spontan nih, atau enggak spontan ingin segera menolong, kasihan ini kan selamatkan. Tapi ibu lagi di kamar mandi, lari keluar untuk menolong. Coba mana yang dahulukan, menolong apa pakai aurat dulu? Tutup aurat dulu ya. Nah, gitu. Jadi di situ penjelasannya begitu. Meskipun orang itu ingin menolong, tapi ketika menolong itu dia tidak menutup aurat, ayyal bisa sayan, tidak menutup apapun. Lah Nabi tegur, ya jangan begitu.
Walaupun menolong itu perkara yang baik, tapi kamu menolongnya walaupun bersegera untuk menolong seseorang, tapi kamu tidak memakai apapun, layal bisa sayun, tidak menutup sesuatu pun. Nah, begitu. Jadi ada orang tadi ya. Pas gempa ya. Pas gempa sedang mandi langsung mencolot, nggak pakai apapun. Itu karena refleks kalau itu ya, karena refleks. Nah, tapi kalau ini mungkin wah ini ada orang sedang ada kecelakaan butuh pertolongan, tapi kita masih di kamar mandi atau walaupun pakai handuk tok kan mungkin menurut kita kan nggak nyaman ya, cuman pakai handuk lalu keluar, saya mau nolong dulu kasihan itu. Ya, tapi situ ada aurat ya yang besar yang mungkin akan nampak. Maka ya diperingatkan, tapi tentu maknanya yang positif ini ya. Nah, itu dalam hadis begitu bahwa ana an-nadirul uryan, sampai aku pun dalam hal perkara yang uryan istilahnya aurat pun ya akulah yang mengingatkan. Jadi ini maksud dari hada nadirun minan nuduril ula. Aku sebagai seorang atau rasul atau Quran sebagai pemberi peringatan seperti peringatan-peringatan sebelumnya ya, kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Lanjut ayat 57. Azifatil azifah. Sangat dekatlah al-azifah dan semakin dekat. Di sini maksudnya kiamat. Ay qarabat wadanat as-sa'ah al-mausufah bil qurab. Fi qoulihi ta'ala iqtarabatis sa'ah waqa'atil waqi'ah iqtaraba linnasi hisabuhum, dan yang lain-lainnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makna bahwa kiamat itu sudah dekat dan semakin dekat gitu. Ya. Jadi azifatil azifah, sudah dekat dan sangat dekat. Jadi umumnya kan begini, waktu itu kan terus berjalan. Dan sudah ditakdirkan Allah menciptakan bumi pada saatnya akan menghancurkan bumi. Ini kan waktu berjalan. Jadi semakin cepat, semakin dekat begitu. Jadi umat akhir zaman ini kan kita dari Nabi saja kan sudah 1400 tahunan. Jadi bumi ini sudah sangat tua toh. Jadi sudah apa itu kalau rumah itu? Sudah reyot itu ya. Nah, jadi sesungguhnya sudah reyot itu rumah yang kita tempati itu. Jadi azifatil azifah. Jadi Quran itu selalu mengatakan kiamat itu sudah dekat dan semakin dekat, karena kan waktunya berjalan terus. Ya semakin mendekati kan, mendekati akhir yang memang sudah ditentukan pasti akan terjadi kiamat. Azifatil azifah. Ya kalau dihubung-hubungkan ya, misalkan sekarang perang Iran Israel, Amerika ya, perang nanti mungkin bisa melebar di negara-negara Teluk dan seterusnya jadi perang dunia atau macam-macam, itu dikait-kaitkan saja ya, wallahu alam itu juga bagian dari pertanda kiamat, karena nanti di akhir zaman pun akan sering terjadi peperangan. Dan ibu sekalian, kita menyaksikan perang modern per hari ini berbeda sangat jauh dengan dulu perang gerilyanya Jenderal Sudirman. Kalau perang gerilyanya Jenderal Sudirman dulu, dalam mempertahankan negara itu kan masih dengan senapan, bambu runcing, ketepel. Kalau sekarang ini sudah canggih, cukup pijit tombol jarak jauh. Kita nggak tahu mana musuhnya, tapi berseliweran di atas nuklir segala macam. Wah, itu perang modern. Ya, jadi kalau Indonesia ikut perang ya kita kalah, kita nggak punya senjata-senjata seperti itu. Nanti ada nuklir datang melalui kawasan kita, nanti ada penangkalnya. Jadi bermainnya ya begitu. Jadi teknologi semakin canggih. Ya.
Nah, itulah yang dikhawatirkan kalau terjadi perang dunia ketiga. Ya, kiamat dalam makna umum juga adalah kehancuran. Ada istilah kiamat kecil, kiamat besar, berarti ada kehancuran kecil, kehancuran besar. Jadi dengan apa itu terjadinya peperangan kan itu menimbulkan kehancuran-kehancuran, menimbulkan kematian-kematian. Berarti makna lain juga kiamat, walaupun bukan kiamat kubro. Kita ini sering tidak percaya kalau Al-Quran mengatakan kiamat itu sudah dekat. Azifatil azifah, sudah dekat dan semakin dekat. Ya. Karena kita tidak menghayati seperti kematian itu dekat dan sangat dekat. Kita rasanya jauh terus karena hidupnya masih nyantai-nyantai terus. Padahal tahu kematian itu akan datang. Kalau kematian itu dekat, kiamat itu dekat, kan umumnya orang itu selalu ingat, selalu berhati-hati, bersedih, menangis, khawatir gitu ya. Nah, di dalam hadis juga banyak disebutkan bahwa kiamat itu sangat dekat. Wa jaa fil hadis alladzi rawahu Ahmad an Sahl bin Sa'din. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Sahal bin Sa'id. Misli wa masalu sa'ah kahataini. Perbandingan aku dengan kiamat itu, jarakku dengan jarak kiamat, kata Nabi. Ini ketika Nabi masih hidup, kahataini, seperti ini. Seperti dua jari ini. Jadi Nabi gambarkan ketika Nabi bilang kepada para sahabat, jarakku dengan jarak kiamat itu seperti dua jari ini. Wa farraqa baina asabi'i al-wusta. Lalu kemudian Rasulullah merenggangkan jari-jari yang lainnya, wallati talil al-ibham, yang kemudian dekatkan dengan jari ibu jarinya. Jadi begini, jari yang lainnya ditempelkan dengan ibu jarinya, mengatakan begini. Seperti angka 2. Nah, ini menunjukkan kan telunjuk dengan tengah itu jaraknya dekat enggak? Dekat. Kan dengan kelingking kan berbeda ya, kan terhalang, ini saking dekatnya. Itu bilangnya Nabi dulu, sekarang 1400 tahun yang lalu, kiamat itu dekat begitu. Kalau sekarang berarti kan logikanya dekat sekali begitu. Semakin dekat. Kemudian warawa Ahmadu aidan wa Sayyhan an Sahl bin Sa'd. Ada juga hadis lain riwayat Imam Ahmad dan riwayat Bukhari Muslim dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, kata Sa'ad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bu'istu ana was-sa'atu hakada wa asyara bi isbaihi as-sababa wal wusta. Jadi Nabi pernah mengatakan bu'istu, aku diutus. Jarak aku diutus dengan sampai akan terjadinya was-sa'ah kiamat, itu jarak aku diutus. Jadi kenabian, jarak kenabian dengan akan terjadi kiamat itu hakada seperti ini. Seperti ini itu wa asyara bi isbaihi, memberikan isyarat dengan dua jari, as-sababa, ini sababa itu jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Ini seperti ini jaraknya. Itu menurut hadis. Ibu-ibu bapak jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, yang berikutnya ayat 58. Ini kok jam 6:15 nggih? Betul nggih? Baik. Kita lanjut ayat 58. Laisa laha min dunillahi kasifah. Laisa laha, tidak ada baginya min dunillahi, dari selain Allah, kasifah, yang bisa menyingkap atau mengungkap. Ay laisa hunaka 'alal itlaqi nafsu qadiratun ala kasfiha wa idhariha wal i'lami biha illallah. Maksudnya, tidak ada satupun makhluk ini yang mampu menguasai atau mengetahui kapan persisnya akan kiamat. Jadi
ramalan-ramalan akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 yang lalu ternyata hoax saja. Jadi kan banyak yang meramal gitu. Kalau kita sebagai seorang mukmin yakin kiamat itu pasti yakin. Tetapi kalau sudah dipastikan lagi akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, itu sudah pasti salahnya. Karena tadi tidak ada yang bisa mengetahui, ya, yang bisa menyingkap. Laisa laha min dunillahi kasifah. Selain Allah tidak ada. Bahkan mohon maaf, petugas yang meniup sangkakalanya siapa? Malaikat Israfil. Umpamanya ibu nanti ketemu Israfil, tanya bocorannya, kapan ditiupnya? Pasti tidak tahu gitu. Andai kata ya, dan memang tidak mungkin. Jadi maksudnya untuk menunjukkan kepastiannya tidak ada yang tahu. Tetapi kalau keyakinan kiamat itu akan terjadi, iya pasti harus kita yakini. Summa ankarallahu 'alal musyrikina wa amsalahum wa bahahum li inkaril Qur'an wa taqdibih. Kemudian setelah itu di ayat 59 ayat 60 ayat 61 tiga ayat itu adalah celaan Allah kepada orang-orang musyrikin yang mereka tadi mengingkari peringatan-peringatan tadi, baik peringatan dari Nabi atau peringatan dari Al-Quran. Mari kita lihat 59 sampai 61, ini 3 ayat, ini bagian dari celaan Allahnya atau pengingkaran Allah kepada musyrikin. Afamin hadal hadisi ta'jabun. Apakah dengan berita yang kami sampaikan ini ta'jabun, kamu masih heran? Jadi, apakah dengan informasi yang dijelaskan dalam Al-Quran kamu ini masih tidak percaya? Kira-kira begitu. Kurang apa lagi informasi, peringatan yang sudah kami berikan? Apakah ta'jabun, kamu masih terheran-heran? Bahkan nanti ibu-ibu, orang-orang kafir itu sampai detik-detik kiamat pun dia masih terheran-heran, loh kok bisa gini ya, loh kok begini gitu. Apakah kamu masih terheran-heran? Padahal kabar sudah kami sampaikan, peringatan sudah kami sampaikan. Bahkan justru watadhakun walatabkun, kamu malah ketawa, walatabkun dan tidak menangis. Nah ini berkebalikan. Banyak dosa malah ketawa, walatabkun tidak menangis. Wa antum samidun, sungguh kamu ini orang yang lengah. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu banyak ketawanya, sedikit menangisnya. Sampai mendapatkan peringatan kiamat pun masih tadhakun. Nah, sehingga Quran itu tadi mengingatkan atau menyindir, watadhakuna, kamu sekalian tertawa, wala tabkun, tapi tidak menangis. Nah, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, saya baca tentang masalah tangis ya, di tangisan itu. Beberapa ulama membedakan tangisan itu sekitar ada berapa? Ada 7 macam tangisan ternyata. Jadi tangisan itu ada macam-macamnya ya. Saya tidak ingat detailnya, tapi kurang lebih tangisan itu ada tangisan karena sedih, orang menangis. Ada tangisan karena gembira, ada tangisan karena kehusuan sedang berdoa, ada tangisan karena takut tentang siksa Allah, dan ada tangisan-tangisan lainnya. Jadi tangisan itu banyak. Nah, tangisan yang membuat masuk ke surga
dan tangisan yang bisa menjadi penghalang neraka itu juga ada. Maka tadi tangisannya dibedakan. Nah, dalam tafsir ini pun ada hadis sebelah mana saya bacakan. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa ada tangisan yang bisa menghalangi kita masuk neraka. Jadi sesungguhnya menangis itu bagus. Jadi menurut pendapat saya, mohon maaf. Jadi orang menangis itu bukan karena orang yang cengeng, bukan. Menangis itu bukan karena lemah jiwanya, bukan. Karena Nabi pun suka menangis. Nabi itu sering menangis dalam beberapa kondisi. Ketika mengingat umatnya, beliau menangis. Saya ingat satu riwayat, suatu saat Abu Bakar itu datang menemui Nabi. Karena kan biasa tuh sahabat, akrab, sekaligus juga kan hubungan menantu dan mertua Abu Bakar dan Nabi. Lalu ucapkan salam, ya, Assalamualaikum ya Rasul, boleh enggak saya masuk? Tapi Nabi itu tidak menjawab. Ya. Terus ada yang di rumah sahabat lain ya mengatakan Nabi sepertinya sedang menangis. Hanya Abu Bakar enggak mau ganggu, pulang. Setelah itu ketemu Umar. Umar pun mau berkunjung ke Nabi. Umar masuk, sama Assalamualaikum, enggak dijawab, terus minta izin masuk juga tidak direspon oleh Nabi. Akhirnya Umar pun pulang. Ya, tadi Abu Bakar pulang menangis. Kemudian Umar pun setelah ketemu Nabi, mau ketemu Nabi enggak jadi. Kenapa Nabi? Ya akhirnya sahabat pun menangis lagi. Ada apa? Kan saling ikut merasakan gitu ya. Setelah itu datang Salman Al-Farisi. Salman datang ke rumah Nabi, juga melakukan hal yang sama, ditolak lagi. Salman lalu pulang, menangis. Nah, Salman itu kemudian mengadukan kepada anaknya Nabi, Fatimah. Kan Fatimah itu kan dekat dengan Nabi. Hanya diadukan, Fatimah, kira-kira yang di bahasa kita, Fatimah, ini Rasul ini sudah 3 hari sepertinya nampak murung. Beliau itu kalau sholat selalu datang, ya. Kalau sholatnya datang ke masjid, tapi setelah sholat itu atau zikir itu langsung pulang. Sering mengurung diri selama 3 hari. Maka kami ingin berkunjung, tapi kunjungan Nabi tidak direspon oleh Nabi. Coba engkau tengok, coba tanyalah kira-kira bapakmu itu gimana, ada apa. Hanya Fatimah pun mendapat informasi itu, segera menuju ke rumah Nabi lalu bercerita. Nah, saat itu Fatimah masuk pun Nabi sedang sujud sambil nangis. Nah, itu yang dimaksud banyak nangis itu ya tidak salah. Hanya singkat cerita ngobrol dengan Nabi, kira-kira ayah apa yang menyebabkan ayah sampai menangis begini. Lalu Nabi bercerita, beberapa waktu datang malaikat Jibril menemui saya, cerita, ngobrol tentang neraka. Jadi ketika diceritakan neraka kan yang betul-betul tersentuh kan ikut menangis. Jadi betapa takutnya gitu masuk neraka. Lalu diceritakan di neraka itu ada sekitar 7 pintu. Ada pintu 1 untuk orang-orang yang berbuat begini, ini untuk kaum ini. Pintu 2 untuk orang yang begini, kaum ini, dan seterusnya. Lalu kemudian Jibril itu hanya menceritakan sampai pintu yang ke-6. Nabi penasaran, yang ke-7-nya pintu apa wahai Jibril? Kenapa engkau tidak ceritakan? Nah, Jibril itu enggak berani menceritakannya. Tapi karena Nabi penasaran, ingin tahu, karena katanya ada 7 pintu nih, yang ke-7 ini pintu untuk siapa? Pintu karena apa? Lalu kata Jibril, ya istilahnya kalau kita mohon maaf Muhammad, saya sampaikan padamu. Jadi pintu neraka yang ke-7 itu adalah pintu khusus untuk umatmu. Jadi ada pintu neraka untuk masing-masing. Untuk umatmu ada pintu neraka khusus di situ. Lalu Nabi menangis sampai pingsan. Saking takutnya itu. Takutnya dengan siksa neraka.
Sehingga dalam banyak riwayat kan Nabi selalu menangis memikirkan bagaimana nasib umatku. Seperti halnya Bapak Ibu selalu menangis memikirkan anakku. Begitu dekatnya Nabi dengan umat. Begitu dekatnya orang tua dengan anak. Kan hampir tuh setiap orang tua ketika ingat anaknya menangis. Mau ditinggal anaknya sejak kecil, mau mondok saja menangis. Sudah menikah dibawa oleh suaminya pun menangis. Padahal sudah ada yang bertanggung jawab. Nah, itulah sifat orang tua. Tidak apa-apa, itu tandanya sayang. Jadi Nabi itu sayang. Nah, di sini saya ingin membacakan hadis 5 menit lagi. Di dalam hadis dikatakan qala ahlus suffah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta hatta jarat da'um ala khaduhum falamma sami'an sumbaqa'ahum baqiya ma'hum wa buqiyana li bukaihi faqala nabi sallam wala yalijun nara man baka min khasyatillah wala yadkhul jannata musirul alal maksiyah. Jadi begini, suatu saat ketika turun ayat, kata Imam Al-Qurtubi, afamin hadal hadisi ta'jabun, sini itu ketika membaca ayat ini kan seperti biasa saja. Afamin hadal hadisi ta'jabun, apakah dengan peringatan ini kamu masih merasa heran? Itu beberapa sahabat membaca ayat ini menangis. Ketika menangis, ya, maka Nabi pun falamma sami'an bakahum, ketika Nabi mendengar tangisan mereka. Kok ada sahabat yang menangis ketika mendengar itu? Lalu Nabi pun istilahnya tahu, Nabi kemudian ikut menangis. Ketika Nabi menangis, baka'a ma'hum, akhirnya yang lain pun ikut menangis. Wah, luar biasa ya. Ada seorang nangis, yang lain ikut nangis, akhirnya semuanya jadi ikut nangis. Nangis bareng-bareng. Luar biasa ya. Nangis berjamaah. Akhirnya Nabi mengatakan faqala Nabi sallam la yalijun nara man baka, tidak akan disentuh api neraka orang yang nangis. Jadi nangis ini baik. Tidak akan disentuh neraka bagi orang yang nangis. Justru dengan nangis api neraka tidak akan menyentuh kita. Tapi tangisan yang bagaimana? Tangisan yang min khasyatillah. Tangisan yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi ada orang yang menangis benar-benar takut kepada Allah, sedang berdoa, lalu memohon dijauhkan dari api neraka, betul-betul nangis sampai terseduh-seduh. Kan ada toh orang kita pernah mengalami nangis yang terseguk-seguk, yang mungkin bisa beberapa saat. Nah, bagaimana itu bisa muncul, bisa terjadi, bisa hadir tangisan-tangisan itu dalam doa-doa kita takut kepada azab Allah. Nah, tangisan yang seperti itu yang kata Nabi yang insya Allah akan menjadi penghalang masuk neraka. Ditutup ayat yang ke-62, fasjudu lillahi wa'budu. Diingatkan sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Allah. Artinya kita harus selalu usjudu ayyuhal mu'minun, sujudlah kalian wahai orang-orang mukmin, syukran alal hidayah, atas syukur atas hidayah Allah. Kemudian wastaghalu bil ibadah, sibukkan diri dengan ibadah. Wakhlasu wa wahdahu fa innahu ta'ala mustahiqun lidzalika minkum. Jadi kalimat ini intinya fasjudu wa'budu, itu sujud itu makna lain, banyak-banyak bersyukurlah. Tadi disambungkan di ayat yang awal itu kan kita diberikan nikmat oleh Allah. Fasjudu, banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Wa'budu, sibukkan diri untuk beribadah. Mau apa lagi, usia kita sudah sekian kok masih senang nonton sinetron, masih habis ya untuk nonton yang kira-kira kurang bermanfaat. Tapi sibukkanlah, istagholu bil ibadah.
Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian tafsir pada kesempatan kali ini cukup dan kita sudah menyelesaikan satu surat An-Najm. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.